Wow, jalani sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani sesumbar bakal bebas di bulan Desember mendatang. Dan pedenya, wanita yang karib disapa Niki itu sesumbar sudah pesan tiket ke Eropa untuk liburan. Keyakinan Niki itu diungkap di depan teman-temannya yang hadir di persidangan. Lantas, apa kata seterunya Reza Gladys terkait Niki yang begitu yakin bakal bebas? Desember tuh udah pasti jalan. Jadi buat bebas. Desember kita langsung pergi lagi. Gue waktu di Tromso gue nggak puas karena handphone hilang. Jadi kita akan ke Tromso lagi. Desember terserah anak-anak sih. Tapi biasanya anak-anak suka yang salju-salju gitu. Iya, aku mau liburan. Aku udah capek. Aku buluk di dalam penjara. Sama anak-anak pasti. Mungkin dia mendapatkan info A1 dari seseorang yang dia percaya, yang akan bilang bahwasannya dia itu akan bebas. Ya? Padahal tingkah lakunya aja di persidangan itu nggak menghargai pengadilan sama sekali. Nanti kalau tiba-tiba divonis bersalah, baru nanti sakit gigi, sakit hati, tulang keropos lagi. Wajar jika Niki merasa di atas angin dan Desember berencana pelesiran ke benua biru Eropa. Apalagi saksi ahli yang dihadirkan di sidang kemarin sama sekali tak menyatakan jika Niki bersalah. Tapi tetap saja, semua keputusan berakhir di majelis hakim yang bakal memutus semua perkara Niki dan Reza Gladys. Ya gimana? Izin ya. Ya, siap. Intinya satu kata, jadi saya tidak melihat ada ancaman, ada pemerasan, tetapi ini adalah proses negosiasi bisnis. Karena dua-duanya mau dan setuju, ya proses pembayaran seperti itu. Memang ini saksi ahlinya yang benar-benar ahli, bukan ahli-ahlian. Pendidikannya juga udah tidak bisa diragukan lagi. Beda jauh dengan saksi ahli dari JPU kemarin. Tak sampai di situ, Niki juga telah resmi mengajukan gugatan One Prestasi untuk kedua kalinya setelah sebelumnya sempat dicabut. Tak tanggung-tanggung, wanita yang karib disapa Niki itu melayangkan 15 poin gugatan hingga meminta kerugian sebesar 114 miliar rupiah. Namun langkah Niki mengajukan gugatan One Prestasi mendapatkan perlawanan dari kubu Reza, Fitri Salhuteru yang saat ini menjadi perisai bos skincare itu. Fitri justru menantang Niki untuk merevisi gugatannya dengan jumlah uang 1 triliun rupiah. Dia nggak nanggepin ya, dia ketawa aja. 1 triliun harusnya dia gugat. Gugatan apa lagi yang akan dilayangkan? Ada, nanti tinggal lihat aja di websitenya PN. Pidana, perdata? Nggak tahu, aku itu lawyer. Nggak gimana. Tak hanya pede soal kebebasan, tingkah laku Niki di persidangan juga jadi sorotan. Mulai dari emosi, velocity di persidangan, hingga Niki yang kerap terlihat ngeledek JPU di persidangan. Lantas benarkah Niki benar-benar percaya diri jika dirinya bakal menghirup udara bebas? Ini kita tidak mau coba. Emosi sama siapa? Kalau sama JPU biasa itu. Kalau dia emosi, aku emosi. Dia diam, aku diam. Intinya gitu aja. Tak sampai di situ, penampilan Niki yang selalu cetar di setiap persidangan menjadi sorotan. Dan di persidangan kemarin, busana Niki bak Cinderella dengan mengenakan rok krem rempel dibalut jaket jeans belel. Tapi sepertinya itu semua untuk menutupi situasi nelangsa yang dialaminya. Apalagi selama 7 bulan, Niki juga harus menahan rintihan batin karena tak bisa bertemu anak-anaknya. Dan bagaimana pula aksi Niki yang juga kekeh banget, bahkan tantang BPOM agar jadi saksi dan hadir di persidangannya. BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Mudah-mudahan harus datang ya, karena BPOM itu kan harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan, tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri, tiba-tiba harus begini begitu. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir, harus. Karena kita kalau bikin skincare atau produk apapun kan melalui BPOM gitu. Kalau BPOM nggak mau hadir, ya udah nggak usah ada BPOM, bubarin aja. Senyum karena mudah-mudahan ya saksi ahli ini didengar sama Bapak Hakim yang mulia. Dan ini kan juga sidang terbuka ya, jadi kalian semua bisa mendengarkan ya. Semoga ini sidangnya benar-benar
netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan, jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis gitu. Kasus pemukulan yang menimpa salah satu karyawan Zaskia Adiameka hingga kini masih terus bergulir. Namun, meski orang yang diduga pelaku sudah diproses, Zaskia dan Hanung Bramantyo ternyata masih dibuat jengkel oleh si pelaku. Bagaimana tidak? Banyak orang yang ternyata ikut terseret dalam kasus ini hingga dijadikan tersangka. Dan lucunya, bukan pelaku yang meminta maaf, melainkan atasannya. Melalui unggahan di media sosialnya, Zaskia mengunggah momen saat suaminya Hanung dihubungi atasan oknum TNI yang melakukan tindak penganiayaan kepada karyawannya. Iya, maaf Mas, betul. Iya. Mbak juga, keluarga juga, anak, aduh saya lihat baru tahu tadi Mas, saya baru mudeng. Iya. Anunya videonya 3 hari sebelumnya tuh, aduh. Iya, betul. Mohon maaf Mas, maaf. Nggak apa-apa. Izin Mas fokus ibadah dulu aja Mas, nanti begitu selesai kita harapkan kita selesaikan dengan baik dan kami yakinkan untuk terus dikawal untuk terkait masalah hukumnya Mas. Iya, matur nuwun sangat. Siap. Terima kasih Mas Hanung. Bareng-bareng. Sehat selalu, berkah, mabrur Mas. Makasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Sebenarnya setelah memang diketahui siapa pelakunya, dari pihak atasan pelaku tuh menghubungi gitu, menyatakan kalau permintaan maaf atas kejadian yang menimpa Faisal dan Kala gitu. Bahkan waktu itu sempat bilangnya mau sampai nyamperin ke Mekah gitu ya, tapi Mas Hanung sama Kaya bilang ya udah Pak, nggak usah karena kami kan juga lagi ibadah gitu ya, jadi lebih baik kami fokus ibadah dulu. Habis kita ibadah, nanti kita kalau kami sudah nyampe Indonesia barulah kita ngobrol. Tindakan yang didasari ego sesaat tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan. Tentu saja kejadian ini membuat trauma bagi Putri Zaskia dan Hanung. Kala harus menjalani terapis karena psikologisnya terganggu karena kejadian tersebut. Dampak psikologisnya ini kan kemarin juga pas ngobrol sama psikolog, saya tanya apakah dalam 1-2 hari akan selesai? Oh ya nggak mungkin, kata psikolog, ini pasti prosesnya akan panjang. Aku memang dari sebelumnya aku udah menawarkan, Kak, bawa ke psikolog aja yuk, karena aku juga udah konsul sama beberapa teman kayak ini baiknya gimana ya. Temanku udah bilang udah bawa aja Kal ke klinik, karena kondisi Kala di hari Rabu tuh kelihatan di sekolah sesak nafas. Jadi aku bilang udah ini memang udah harus dibawa, karena untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat itu harus pergi ke psikolog. Lantas benarkah meskipun Hanung dan Zaskia sudah memberikan maaf, namun proses hukum tetap ditegakkan? Apalagi Faisal, karyawan Zaskia dan Hanung mengalami luka serius dan Kala butuh waktu pemulihan yang cukup lama untuk menyembuhkan traumanya. Ya kami pasti membuka yang namanya pintu maaf ya, nggak mungkin enggak gitu. Tapi apakah pintu maaf itu menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Saya rasa enggak, karena ada damage yang terjadi gitu ya. Terhadap Faisal, tangannya sampai saat ini nggak bisa lurus, terus pinggangnya masih sakit. Dan terhadap Kala ya, kalau saya ngelihat ponakan saya ini masih umur 12 tahun, tapi mungkin peristiwa yang dialamin seperti orang yang umur 12 tahun.